Kasih. Apa itu kasih? Gue gak percaya sama yang namanya kasih. Semua omong kosong. Setiap bulan aku melihatnya yang sama-sama terus. Mall, salon, mall, salon. Pakai apa ini? Itu kebutuhan anak-anak. Kebutuhannya Rina setiap bulan. Orang tua mengasihi anaknya karena memang kewajibannya. Tapi walaupun kewajiban, gak selamanya tuh mereka ngelakuin itu. Contohnya orang tua gue. Udah lama tuh gue gak ngerasain kasih dari mereka. Mereka aja hampir tiap hari berantem. Gue udah capek berharap bakalan ada kasih yang tulus di hidup gue. Gue pikir gue bisa dapat kasih itu dari sahabat-sahabat gue. Tapi ternyata apa yang gue dapat? Katanya sahabat selalu ada saat kita senang atau sedih. Mana? Yang ada malah bikin gue tambah terpuruk. Bahkan orang yang gue sayangi aja malah ngejahatin gue. Semakin gue mencari yang namanya kasih, semakin gue kecewa. Gak ada lagi yang namanya kasih. Gue udah gak percaya kalau masih ada kasih di dunia ini. Rin, sabar ya nak ya. Rina. Kamu yang sabar. Loh, pipi kamu kenapa? Tadi kamu dipukul papa? Anton, Ma. Anton? Kenapa Anton pukul kamu, Rin? Tadi Rina sama Anton berantem, Ma. Ma, Rina tuh sebenernya sayang sama Anton. Tapi kenapa dia jahat sama Rina, Ma? Kalau memang dia jahat, ya udah putusin aja. Masih banyak laki-laki yang baik. Mama sendiri. Kenapa Mama masih mau sama Papa? Papa kan jahat sama Mama. Papa tuh sebenarnya nggak seperti itu. Kamu juga tahu sendiri dulu Papa seperti apa. Papa yang Mama kenal itu adalah orang baik, Rin. Dia selalu ada untuk Mama. Memang akhir-akhir ini Papa lagi banyak masalah. Jadi Mama bisa mengerti kalau Papa suka kasar dan marah sama Mama. Sampai kapan Mama mau diem aja? Emang gak capek apa? Rina aja kesel liatnya. Mama tuh sebenarnya nggak diem aja, Rin. Setiap kali Papa bentak Mama, Mama tuh menahan diri untuk nggak bentak Papa balik. Setiap kali Papa pukul Mama, Mama juga nahan diri untuk nggak pukul Papa balik. Kenapa Mama gak bales? Kamu ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia loh yang punya inisiatif mengorbankan dirinya agar kita yang berdosa dimaafkan untuk hidup lebih baik. Kamu tahu apa alasannya? Itu karena Tuhan Yesus tidak mau kehilangan kita. Mama juga tidak mau kehilangan Papa.
Itu makanya Mama tidak balas balik Papa. Mama percaya suatu hari nanti Papa pasti berubah. Tapi yang penting, perubahan itu harus dari diri kita dulu. Sekarang aku ngerti apa kata Mama. Sebelum kita mengubah orang lain, yang harus pertama kita ubah adalah hidup kita. Ketika kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain, maka cepat atau lambat, orang itu akan berubah. Karena kasih itu tidak hanya terlihat di luar, namun juga masuk ke dalam hati. Mungkin prosesnya nggak instan, tapi percayalah bahwa kasih itu bekerja. Terang benderang salibmu, Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Terang benderang salibmu, Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan.
bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku. Shalom seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua diberkati pada pagi hari ini. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati kita mengasihi yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan.
Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mulai ibadah ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau akan membalas setiap luka kami. Engkau akan memberikan hati yang baru untuk kami. Pada pagi hari ini kami undang Engkau hadir di setiap pribadi kami Tuhan. Biar Engkau jamah kami, Engkau lawat kami. Karena kami tahu Tuhan, ada sesuatu yang baru yang akan Kau berikan Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap untuk memulai ibadah kami Tuhan. Biar kiranya Engkau yang dimuliakan dan hanya Engkau yang disenangkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan pada siang hari ini. Amin. Mari kita berikan yang terbaik kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tak pernah
diajak oleh Tuhan pada pagi hari ini. Oh Yesus, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya
Shalom saudara, selamat pagi. Biarlah kita boleh terus bersukacita karena hari ini adalah hari di mana Tuhan telah memberikan kesempatan kepada saya dan saudara untuk dikuatkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, semua jemaat yang ada di rumah masing-masing, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh beribadah walaupun melalui online. Kami percaya kami tetap diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami. Firman-Mu membenahi kami, mengolah kehidupan kami, agar kami menjadi orang-orang percaya yang patut dipercayai oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu menjadi berkat, biar firman Tuhan memulihkan setiap hati, memberkati, dan termasuk juga memberkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa khususnya pada bulan Oktober ini, Jemaat GBI Pondok Maharta, kita diajar bagaimana hidup kita diproses, disempurnakan sama seperti Kristus. Seperti beberapa waktu yang lalu saya sampaikan dalam khotbah saya di dalam ibadah doa malam. Kalau minggu kemarin melalui perjamuan kudus kita sudah diberkati dari khotbah dari Bapak Gembala bagaimana kita diajar memiliki keteladanan dalam kesetiaan. Hari ini kita mau belajar menjadi orang Kristen yang bukan hanya disebut orang percaya, tetapi sungguh-sungguh kita menjadi orang-orang yang patut dipercayai. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, judul tema khotbah hari ini adalah menjadi orang kepercayaan. Saudara, untuk menjadi orang kepercayaan memang tidaklah mudah. Dibutuhkan sebuah loyalitas, dibutuhkan kepercayaan, kita memberi kepercayaan kepada orang lain sehingga orang lain bisa percaya kepada kita. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa untuk kita mendapatkan sesuatu itu mudah, tetapi mempertahankannya itu sulit. Kita bisa, mungkin saya tidak memudahkan atau menggampangkan. Kita mudah mendapat satu prestasi dalam pekerjaan, tetapi mempertahankan agar kita tetap memiliki nama baik dan prestasi di kantor kita itu tidak mudah. Ada banyak persaingan. Untuk mendapatkan ranking di sekolah itu mudah, tentunya dengan harga yang harus dibayar, kita belajar, tetapi mempertahankan agar kita tetap terus ranking dan mendapat nilai yang baik sampai kita selesai sekolah itu tidak mudah. Untuk kita bisa membuat orang awalnya percaya kepada kita, itu saya bukan meremehkan saudara, tapi saya mau katakan itu mudah. Tetapi tetap mempertahankan bagaimana kita menjadi orang yang bisa dipercaya, bukan hanya oleh satu orang, dua orang, tetapi betul-betul kita memiliki track record adalah orang yang bisa dipercaya, itu yang tidak mudah. Dan saya mau sampaikan, orang kepercayaan bukanlah orang yang sembarangan. Orang kepercayaan adalah orang pilihan, karena sudah teruji dengan waktu yang cukup panjang. Saya ambil contoh, kalau saya percaya dengan seseorang, maka saudara pasti ada proses yang cukup panjang. Tidak serta-merta saya baru kenal, mungkin baru 1 minggu tiba-tiba saya percaya banget sama dia. Belum tentu saudara. Bahkan kita bisa berteman dengan seseorang, kita mungkin bisa kenal dengan orang tersebut bertahun-tahun, ya belum tentu tanda kutip kita bisa percaya kepada orang tersebut. Jadi untuk kita bisa memiliki orang kepercayaan atau kita bisa menjadi orang yang dipercayai orang, itu tentunya dengan proses yang begitu panjang. Tadi saya katakan saudara bahwa orang kepercayaan bukanlah orang yang sembarangan. Orang kepercayaan adalah orang pilihan. Dalam pemerintahan saudara, ya saya ambil contoh, seorang presiden pasti tetap memiliki orang-orang dekat. Jadi orang-orang yang dekat dengan presiden adalah orang-orang yang dipercayai oleh presiden.
ada hal-hal yang mungkin dia tidak open gitu ya, open minded kepada orang lain, tetapi presiden bisa open gitu kepada orang kepercayaannya. Bahkan mungkin segala sesuatu ya, misalkan strategi ekonominya dan hal-hal yang mungkin tidak dia bicarakan pada orang lain, tapi ada orang-orang tertentu yang benar-benar menjadi kepercayaan presiden. Dan orang-orang tersebut tentunya bukan orang-orang yang sembarangan, bukan orang yang seminggu, 2 minggu, sebulan baru dikenal oleh presiden. Berbicara tentang bisa dipercaya, ini tidak jauh berkaitan dengan lidah. Ya, selalu dekat berkaitan dengan lidah. Seseorang itu bisa percaya kepada orang lain, ya saudara, karena memang dipegang janjinya. Jadi kalau saya ambil contoh, saya percaya dengan seseorang, saya percaya dengan teman saya, maka teman saya akan berjanji untuk menjaga rahasia. Ini berkaitan dengan lidah. Kalau teman saya akhirnya tidak bisa pegang janji dan dia akhirnya membocorkan rahasia saya misalkan saudara ya, maka saya akan kehilangan rasa percaya saya kepada teman saya. Saudara, orang kepercayaan itu biasanya bisa mewakili. Saya ambil contoh begini saudara. Kalau ada seorang bos ya di sebuah perusahaan, lalu dia punya rekan atau orang yang sangat dipercaya, sangat piawai, sangat terampil, juga punya skill, tetapi yang terlebih bisa dipercaya dalam artian loyalitasnya, integritasnya, attitude-nya, saudara, maka bos itu akan mempercayakan kepada orang tersebut. Saya ambil contoh, saudara, misalkan seorang pemimpin perusahaan, dia tidak bisa menghadiri meeting, ya karena sesuatu dan lain hal, maka pemimpin perusahaan akan mempercayakan untuk menemui klien dan dia akan mengutus orang yang dipercayai, mewakili dia. Dan dia percaya bahwa orang yang akan diutus ini pasti akan piawai, pasti akan bekerja dengan baik. Jadi sekali lagi saudara, menjadi orang kepercayaan bukanlah orang sembarangan. Menjadi orang kepercayaan adalah orang pilihan. Untuk menjadi orang kepercayaan pasti teruji dengan proses yang memang lama. Hal ini mau bicara tentang apa saudara? Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita disebut orang-orang percaya. Saya percaya, yang sudah di rumah berkata amin. Kita disebut orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang saya mau sampaikan, kita boleh memiliki status kita orang percaya, tapi belum tentu kita bisa dipercaya. Jangankan dipercaya sama orang, dipercaya oleh Tuhan pun mungkin belum tentu saudara. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, dia Bapa yang baik, melakukan segala hal yang dahsyat, dia Allah yang perkasa. Amin saudara. Tetapi apakah saya dan saudara menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan? Ini persoalannya. Mari kita lihat bersama-sama dalam Matius pasal 25, saya akan bacakan dari ayat yang ke-14 sampai 18 terlebih dahulu. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu betul kisah perumpamaan yang ada di Matius pasal 25. Dalam Matius pasal 25 ini ada beberapa perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah saudara, kita tahu perumpamaan tentang talenta ini. Hal kerajaan surga seperti seorang tuan yang hendak pergi ke luar negeri, yang hendak pergi jauh. Dan tuan itu bertanggung jawab, lalu tuan itu memanggil orang-orang kepercayaannya. Jadi sebenarnya saudara, hamba yang menerima 5 talenta, hamba yang menerima 2 talenta, bahkan hamba yang menerima 1 talenta, mereka sama-sama orang kepercayaan dari tuannya. Kalau
seandainya Tuhan ini tidak percaya kepada ketiga hamba ini, pasti tidak akan dipanggil dan diberikan sebuah tugas tanggung jawab. Jadi yang walaupun 1 talenta sebenarnya dia juga adalah orang yang dipandang oleh tuannya adalah orang yang bisa dipercaya. Saudara, dalam perumpamaan ini kita akan belajar bersama-sama apa yang terjadi. Kita tahu, saudara bisa baca dalam Alkitab kisahnya sampai ke ayat yang ke-30 bahwa dari 3 hamba ini yang mendapat 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta, setelah mereka sama-sama menjadi orang kepercayaan, sama-sama diberikan tanggung jawab, walaupun jumlahnya berbeda, tetapi dalam meresponi dan melaksanakan tugas tanggung jawab dari tuannya karena sebuah kepercayaan, ternyata berbeda-beda, saudara. Hamba yang mendapat 5 talenta langsung pergi, langsung melipat gandakan talenta, ia menjalankan uang itu dan beroleh laba. Berapa, saudara? Beroleh laba 5 talenta. Jadi yang 5 dikasih talenta, lalu dia berjuang, dia menjalankan uang itu dan mendapat laba 5 talenta. Hamba yang mendapat 2 talenta pun melakukan hal yang sama. Tetapi ternyata beda dengan hamba yang ketiga yang mendapat 1 talenta. Dikatakan di dalam ayat yang ke-18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, saudara, tadi saya katakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang disebut orang-orang percaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak Allah. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak Tuhan yang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup pribadi masing-masing. Dia menjadi ahli waris kerajaan surga. Dia disebut orang percaya, tetapi sayangnya banyak orang Kristen, orang percaya yang tidak bisa dipercayai. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebelum saya memasuki beberapa poin yang penting, saya mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya. Dan saya rindu menyampaikan ini kepada setiap orang-orang percaya, dimanapun saya berada, termasuk dalam ibadah streaming hari ini. Kalau kita mengingat bahwa waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan juga memperingatkan kepada murid-muridnya. Dan ini juga berlaku kepada saya dan saudara sebagai orang percaya. Bahwa engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar dari yang aku lakukan. Ini mau bicara tentang apa, saudara? Engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadi anak-anak Tuhan Yesus Kristus, maka Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberikan kepercayaan kepada setiap saya dan saudara sebagai orang percaya. Siapapun kita yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar, saudara dikatakan, dari yang aku lakukan. Wow! Bahkan lebih besar dari yang Yesus lakukan. Kita tahu bagaimana waktu Tuhan Yesus sepanjang dia melayani, Tuhan Yesus sepanjang dia hidup, yang tercatat di dalam 4 Injil, kita tahu bagaimana dahsyatnya Tuhan Yesus dalam pelayanan. Menyembuhkan yang sakit, bahkan membangkitkan yang mati, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, dan masih banyak lagi. Tapi Tuhan Yesus berkata, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar dari yang aku lakukan. Tapi saudara, saya mau maksudkan begini, memang betul banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang memang tidak bisa dipercayai oleh Tuhan. Why? Kenapa, saudara? Sebab kalimat engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar hanya saja ditafsirkan, wah, melakukan perkara-perkara yang besar bahkan lebih besar dari yang Tuhan Yesus lakukan. Wah, luar biasa. Mengusir setan, yes. Menyembuhkan yang sakit, lumpuh berjalan, yang buta melihat, dan lain sebagainya. Yang saya mau sampaikan, saudara, kalau kita jadi orang Kristen, jadi orang percaya, yang Tuhan maksud melakukan perkara-perkara besar, kita hanya membatasi sebuah mukjizat, membangkitkan orang mati, yang sakit sembuh, lumpuh berjalan, buta melihat, itu perkara-perkara besar. Yes, betul, saya setuju. Tetapi ada banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan lupa. Bahkan perkara-perkara besar yang akan kau lakukan bahkan lebih besar, ini termasuk bukan sekedar kita lakukan mujizat, saudara, tapi termasuk dalam segala sesuatu keteladanan Kristus.
Tuhan Yesus memiliki teladan yang luar biasa. Keteladanan dalam kesetiaan. Kalau aku nak melakukan perkara-perkara, bukan hanya mujizat, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, tapi dalam kehidupanku ada keteladanan, keteladanan kesetiaan. Pertanyaannya sebagai orang percaya, apakah kita sudah setia? Apalagi sepanjang kehidupan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menjadi orang yang sangat-sangat bisa dipercaya oleh siapapun juga. Tuhan Yesus bukan penipu, Tuhan Yesus bukan pembohong, Tuhan Yesus bukan cuma sekedar bisa janji, omong besar. No, saudara. Tuhan Yesus sepanjang hidupnya memiliki teladan yang luar biasa, menjadi orang yang percaya, disukai oleh banyak orang, dari yang anak-anak sampai yang dewasa. Apakah kita sudah menjadi orang-orang percaya yang bisa dipercaya oleh orang lain, sehingga Tuhan Yesus bisa tersenyum kepada saya dan saudara? Tetapi perkara-perkara yang besar itu juga termasuk saat kita dikucilkan, saat kita mungkin tidak salah tapi dipersalahkan, saat kita mungkin menghadapi segala tekanan. Tuhan Yesus di kotanya sendiri di Nazaret tidak diterima. Saya mau tanya kepada saudara, saat kita tidak diterima orang, saat kita mengalami tekanan, apakah kita punya respon yang sama seperti Tuhan Yesus? Include dalamnya semuanya itu adalah perkara-perkara besar yang akan kau lakukan, nak. Jadi kalau kita engkau akan melakukan perkara-perkara besar, bahkan lebih besar dari yang aku lakukan. Just miracle, just mujizat. Hanya mujizat, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Makanya banyak orang-orang yang Tuhan urapi aku agar aku hebat luar biasa, tumpang tangan, diundang kemana-mana melakukan mujizat. Betul sih, nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi sangat rentan dengan ketinggian hati. Tuhan juga challenge kepada saya dan saudara untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Nah, apakah seluruhnya, seutuhnya engkau juga disempurnakan belajar seperti aku? Termasuk kehidupanku, aku memberikan teladan. Wow, Tuhan Yesus adalah teladan yang sangat sempurna, saudara. Dalam firman Tuhan hari ini, menjadi orang kepercayaan, dengan pembacaan Matius 25 tentang perumpamaan talenta, kita akan lihat bersama-sama, saudara. Ingat, orang percaya diangkat menjadi orang kepercayaan Tuhan. Untuk itu mereka hendaknya dapat mengemban tugas menjadi orang yang dapat dipercaya. Jadi kalau kita adalah orang-orang percaya, kita bukan cuma sekedar Kristen dan disebut menjadi orang percaya, bukan cuma sekedar nama atau status, saudara. Tetapi kalau kita disebut orang percaya, Tuhan menghendaki, menginginkan kita juga memiliki next level, diangkat menjadi orang-orang kepercayaan. Makanya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak orang yang bisa punya status orang percaya tapi belum tentu bisa diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Mari rindukan Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Pondok Maharta. Bukan saja engkau disebut orang percaya yang hanya statuskan orang Kristen, tapi rindukanlah engkau menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Orang-orang kepercayaan kerajaan surga. Sehingga saya dan saudara sepanjang kita hidup menjadi orang yang berguna untuk kerajaan surga. Amin, saudara. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi orang kepercayaan Tuhan? Bukan cuma status kita menjadi orang percaya, bahkan kita bisa melakukan perkara-perkara besar, bahkan lebih besar dari yang Tuhan kerjakan. Bukan cuma miracle, mujizat saja. Kalau kita kekristenan hanya dibatasi seperti itu, saudara, saya mau sampaikan. Suatu saat kita menghadapi tantangan, kita menghadapi tekanan, apakah kita juga memiliki respon yang benar? Untuk itu, saudara, bagaimana agar kita bisa menjadi orang kepercayaannya Tuhan? Yang pertama, saudara, mari kita belajar bersama-sama. Menyadari dengan iman, kepercayaan adalah anugerah. Yang pertama, bagaimana agar kita bisa menjadi orang kepercayaan Tuhan? Mari kita ingat bahwa menjadi orang kepercayaan kerajaan surga, kita menjadi orang kepercayaannya Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, itu adalah anugerah. Jadi saya mau sampaikan kepada siapapun yang menyaksikan ibadah streaming yang juga ditayangkan di YouTube ini, anak-anak rohani saya di Jemaat GBI Pondok Maharta ataupun bukan, termasuk kepada hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan, saudara-saudara seiman, rekan-rekan pemimpin gereja, apapun yang bisa kita lakukan,
Ingat, itu kepercayaan dari Tuhan. Dan semua karena anugerah. Pertanyaannya, kalau kita dipercaya oleh Tuhan, apakah kita boleh juga kita memupuk agar kita punya skill sehingga waktu Tuhan menempatkan kita di satu tempat dan memang kita piawai dalam hal itu? Tentu saudara. Kalau untuk dunia saja kita akan lakukan sesuatu yang excellent, why not untuk Tuhan? Kenapa tidak untuk Tuhan? Kita harus excellent, kita betul, kita upgrade diri kita memperlengkapi diri kita untuk kita bisa waktu Tuhan tempatkan kita menjadi song leader, kita juga bisa waktu kita khotbah bagus meletiknya, waktu kita melakukan pelayanan-pelayanan yang lain kita juga tahu strategi-strateginya, kita harus belajar, kita harus punya skill, yes saudara. Tetapi dengar baik-baik, mari landaskan setiap apapun yang kita lakukan, dimanapun kita ditempatkan, saudara, itu semua karena anugerah Tuhan, itu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, sebagai anugerah. Skill perlu, tapi landaskan itu semua dengan kerendahan hati, karena semua karena anugerah. Mari kita lihat bersama-sama, mari kita sadar saudara, saya dan saudara adalah orang yang berdosa, yang sudah terbukti dan tidak layak dipercayai. Kita ini orang yang sudah berdosa, jujur kalau kita mau akui kita lebih banyak tidak setianya. Kalau kita akui saudara, kita lebih banyak lemahnya. Kita adalah orang berdosa dan sudah terbukti kita sebenarnya tidak layak untuk dipercayai. Jadi saudara, kalau sampai kita masih diberikan kairos untuk bisa melakukan banyak hal, itu semua karena anugerah Tuhan. Kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya dan saudara. Kairos, anugerah yang pertama, harusnya kita binasa tapi Tuhan Yesus selamatkan. Ini anugerah yang pertama. Yang kedua, kita adalah orang berdosa yang tidak layak tapi Tuhan kasih kairos kepada saya dan saudara, anugerah yang sempurna sehingga kita bisa melakukan menjadi rekan sekerja kerajaan surga. Melakukan apa? Selain pelayanan, menyelamatkan jiwa-jiwa. Jangan lupa saudara, hatinya Allah Bapa di surga adalah jiwa. Jadi apapun yang kita lakukan, mari berfokus pada jiwa. Jiwa yang rusak menjadi betul. Jiwa yang hancur dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kita bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Kalau kita menolong seseorang, bawa orang yang kita tolong bukan kepada kita. Jangan tergantung kepada kita. Tapi bawa orang yang kita tolong, kita bawa kepada Kristus. Jadi apapun yang kita lakukan semuanya karena anugerah Tuhan. Kalau kita dipercaya oleh Bapa di surga untuk melakukan sesuatu, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kerajaan surga. Ini bukan berarti kalau pekerjaan kerajaan surga itu hanya pelayanan yang di gereja, lalu itu hanya khusus buat hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, pengajar, lalu song leader, singer. No saudara, ini berlaku untuk setiap orang Kristen yang disebut orang percaya. Jadi saya dan saudara adalah orang percaya bukan? Mari yang pertama kita ingat pelajaran minggu yang lalu, kita setia. Karena kalau kita sudah dipercaya oleh Tuhan, dalam kita mengerjakan sesuatu, hamba yang mengerjakan yang dapat 5 talenta, dia mengerjakan sesuatu sampai mendapat laba 5 talenta, itu mengerjakannya dengan setia. Waktu dipercayai, menjadi orang kepercayaan, lalu mengerjakannya dengan setia. Makanya dapat hasil. Yang kedua, kita akan lihat bersama-sama bagaimana kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Yang kedua saudara, kepercayaan diberikan itu harus dipertanggungjawabkan. Untuk itu hamba yang mendapat 5 talenta, hamba yang mendapat 2 talenta, ini hamba yang dipercayai tuannya. Lalu setia mengerjakan dan akhirnya beroleh laba masing-masing saudara. Dan saudara, dia tahu, sadar bahwa suatu saat nanti tuannya akan datang dan dia harus bertanggung jawab. Kalau disuruh sama tuannya untuk ini, aku kasih 5 talenta, kerjakan, lakukan. Maka dia akan mengerjakan dengan tanggung jawab karena nanti setelah tuannya pulang, dia harus ada hitung-hitungan dengan tuannya. Ada yang dipertanggungjawabkan. Beda dengan hamba yang mendapat 1 talenta. Dia tahu memang dia harus mempertanggungjawabkan nanti kepada tuannya. Kita lihat dalam Matius 25 ayat yang ke-24.
Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah, dan ini terimalah kepunyaan Tuan. Saudara, kita tahu bahwa orang yang dipercaya oleh Tuhan, dia harus tahu bahwa tuannya kalau memberikan perintah pasti tuannya juga tahu apa yang harus dilakukan oleh anak buahnya. Saudara, kalau Tuhan memberikan kita perintah untuk melakukan segala sesuatu dengan setia dan kita juga menjadi orang kepercayaan kerajaan surga, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan selalu menyertai kita. Saudara, poin yang kedua, kepercayaan yang diberikan itu harus dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, kenapa? Karena apa? Kenapa harus dipertanggungjawabkan? Saudara, berbicara tentang menjadi orang kepercayaan Tuhan, bagaimana kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan, saya jadi teringat dan saya sedikit membagikan kepada setiap saudara, khususnya bagi jemaat-jemaat GBI Pondok Maharta. Dalam pembuatan streaming ini tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Jadi kalau ada beberapa orang yang berpikir, khususnya pelayan Tuhan, kenapa aku kok tidak dijadwalkan untuk melayani ibadah streaming? Aku lihat dia orang baru tapi kok sudah melayani, aku lihat kok dia dijadwalkan, aku tidak. Saudara, bukan berarti tidak diberi kepercayaan untuk melayani. Tetapi saudara, ada beberapa faktor. Kalau kita tahu, saya ambil contoh misalkan di dalam ibadah-ibadah online di gereja-gereja lain pun, dengan peralatan yang cukup canggih, itu pun proses pembuatan rekaman atau ibadah streaming itu tidak mudah, saudara. Berulang kali harus diulang dalam rekaman. Dan yang berikutnya, saudara, kadang-kala ada beberapa pelayan atau aktivis yang sudah ditawarkan tapi berulang kali pun tidak bisa. Entahkah memang tidak bisa atau entahkah beralasan. Menjadi orang kepercayaan Tuhan yang kelak sadar bahwa setiap apa yang dipercayakan Tuhan di dalam pelayanan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, apapun itu saudara, maka kita ingat ada firman Tuhan, Rasul Paulus berkata seolah-olah, jadi kita tuan atas waktu kita harus mengatur. Kembali lagi di dalam hal kepercayaan, kembali lagi menjadi orang kepercayaan Tuhan di dalam pelayanan, bahwa kadangkala kita sudah diberikan kepercayaan untuk melayani. Seperti beberapa kali dijadwalkan, lalu tidak bisa karena saya harus pergi ke sini, saya tidak bisa karena pada waktu itu saya harus lakukan ini, karena saya tidak bisa, karena saya seperti itu. Kalau memang kondisinya betul tidak bisa karena urgent, karena sakit, pasti oke. Bukan berarti dia dicap menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Berarti saudara, menjadi orang kepercayaan Tuhan ini juga bergantung dari sebuah kejujuran. Saya mau sampaikan saudara, mari kita memiliki mental anak-anak raja. Kita ini anak-anak Tuhan, anak-anak raja. Maaf saudara, saya sering berkata bukan anak-anak gembel yang seringkali kita menjadi orang yang mudah marah, mudah tersinggung, mudah iri, mudah jealous, mudah putus asa. Saya dan saudara adalah anak-anak raja, segala raja. Kita mesti melihat bahwa menjadi orang kepercayaan Tuhan harus punya mental pelayan Tuhan, anak raja. Jadi mari kita mau belajar, saya ambil contoh salah satunya itu menjadi anak-anak raja, orang kepercayaan Tuhan yang bermentalkan anak-anak raja. Menjadi orang kepercayaan Tuhan, tadi saya katakan di pembukaan khotbah saya, bukan orang yang sembarangan, orang yang teruji. Teruji apanya? Teruji mentalnya. Teruji apanya? Teruji karakternya. Teruji apanya? Teruji ketulusan hatinya. Kadang-kala kalau kita jealous sama orang, saya katakan orang yang kita iriin pun, bahkan dia diberkati Tuhan, kita hanya menyimpan sesuatu dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Milikilah mental anak raja. Kita melayani Tuhan bukan untuk dilihat orang, tapi saat kita belajar rendah hati, bahkan mungkin kita tidak dilihat orang, tapi Tuhan yang memberikan acungan jempol buat kita. Alasan menjadi orang-orang kepercayaan
yang Tuhan percayai, diberikan kepercayaan itu harus dipertanggungjawabkan. Kenapa? Kepercayaan akan bertambah atau berkurang, bahkan hilang, sangat tergantung saudara dari kita bertanggung jawab atau tidak. Ini berbicara soal banyak hal ya saudara ya, kekinian, pelayanan, keuangan, pekerjaan, dan banyak hal yang lain lagi. Saya ambil contoh saudara, kalau saya misalkan punya anak 2, yang satu saya percayakan untuk melakukan tugasnya. Nah, kamu lakukan tugas ini. Kita tahu kan perumpamaan ini, kita tahu di Alkitab juga pernah disinggung. Lalu anak ini berkata, ya mah, tapi tidak pernah dilakukan. Dikasih kepercayaan, misalkan tentang keuangan. Kamu belanja, ini uangnya 20, mama tahu harga ini harganya cuma 10.000, jadi tahu kembaliannya berapa. Dalam hal kecil saja, berapa kali kalau disuruh orang tua, kembaliannya nggak dipulangin. Dan kadang-kadang kurang. Dari sini orang tua bisa lihat, kenapa kalau aku suruh anak yang satu ini, kembaliannya selalu kurang. Bahkan harusnya kembali tapi nggak dibalikin. Kenapa kalau aku suruh anak yang satu ini, selalu dia bilang iya, tapi nggak dikerjakan. Sementara aku suruh anakku yang kedua, misalkan saudara ya, disuruh ya mah tapi dilakukan. Sampai ada kembalian yang hanya 5 perak pun, hitungan yang sekecil apapun, dia kembalikan. Kalau memang dia pakai dulu pinjem untuk apa, dia selalu lapor. Saya mau sampaikan pada saudara, untuk hal yang sepele seperti ini, hal yang kecil ini saja saudara, kita sebagai manusia pun bisa menilai bukan? Mana yang bisa dipercaya? Mana yang bisa dipercaya? Jadi saudara, menjadi orang kepercayaan Tuhan, kita harus sadar bahwa kelak kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena saudara, menjadi orang kepercayaan yang bisa diberikan tanggung jawab itu, baik itu besar ataupun kecil, itu tergantung dari kita. Yang kedua, karena kepercayaan dalam kekekalan berdampingan dengan Allah, kedudukan yang terhormat dan kemuliaan yang tidak pernah berakhir ditentukan dari apakah kita bertanggung jawab atau tidak. Saudara kelak akan bersama-sama dengan Tuhan memerintah bersama-sama dalam kerajaan 1000 tahun. Kita bisa memerintah bersama dengan Tuhan, kita dapat kedudukan atau tidak. Sebenarnya itu saudara tidak menunggu nanti tetapi dimulai dari sekarang. Untuk kehidupan yang sementara ini, yang sebentar lagi Tuhan akan datang yang kedua kali, apakah kita bisa dipercaya atau tidak? Apakah kita bertanggung jawab atau tidak? Tuhan pun akan menilai kita. Kalau untuk yang hidup seperti ini saja kau tidak bisa dipercaya, engkau tidak bisa menjadi orang kepercayaanku, engkau tidak bertanggung jawab, engkau malas-malasan, bahkan mendukakan hatiku. Bagaimana kelak engkau akan bisa memerintah bersama aku di dalam kerajaan? Saudara, jadi saya mau sampaikan begini. Sometimes ada orang-orang yang berpikir gak jadi masalah lah. Yang penting nanti pengangkatan atau yang penting nanti gue masuk surga. Saudara bisa berkata demikian, gak apa-apa lah. Yang penting kan gak neraka, yang penting ke surga. Kerajaan 1000 tahun juga yang penting nanti. Saudara, saya mau sampaikan, kita bisa berbicara seperti itu sekarang. Tapi pada saatnya nanti, saudara, kita akan menyesal. Tetap ada perbedaan antara orang-orang yang dipercaya oleh Allah Bapa untuk bersama-sama memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dalam kerajaannya. Bahkan dalam surga juga tetap ada perbedaan. Saudara, saya akan memasuki poin yang ketiga. Untuk menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, hal yang ketiga, ciri orang yang dapat dipercayai, yang asli, dia dapat dipercayai di setiap area kehidupan. Jadi saudara, kalau kita melihat yang pertama tadi saudara, bagaimana kita bisa menjadi orang kepercayaannya Tuhan? Menyadari dengan iman bahwa kepercayaan adalah anugerah. Yang kedua, kepercayaan yang diberikan harus dipertanggungjawabkan. Kenapa dipertanggungjawabkan? Tadi ada 2 poin.
Karena kepercayaan akan bertambah atau berkurang tergantung kita bertanggung jawab atau tidak. Yang kedua, kepercayaan dalam kekekalan akan berdampingan apakah kita kelak akan memerintah bersama dengan Tuhan. Dan kita masuki poin yang ketiga, saudara. Ciri orang yang dapat dipercayai yang asli, dia dapat juga dipercayai di berbagai area kehidupan. Contohnya, di kantor dia dapat dipercayai. Orangnya baik, supel, ramah, punya integritas, attitude-nya bagus, punya buah-buah roh, hormat kepada atasan, sampai juga baik kepada satpam. Tapi di rumah sama, saudara. Di rumah hormat kepada orang tua, sayang kepada kakak, sayang kepada adik, dikasih tugas orang tua dikerjakan, tidak dengan sungutan tetapi tetap bersukacita. Kalau orang tua sedih, dia bisa menghibur. Menjadi orang Kristen di kantor, di rumah menjadi berkat. Di pelayanan, di komunitas. Kalau orang yang bisa dipercaya, cirinya di area manapun, dimanapun dia berada, dia tetap menjadi orang yang bisa dipercaya. Disukai banyak orang. Kita tahu Tuhan Yesus waktu dia bertumbuh, di Kisah Rasul katakan dia semakin bertumbuh dewasa dan disukai banyak orang. Tuhan Yesus disukai banyak orang, saudara. Dimanapun Tuhan Yesus berada, dari sejak dia kecil sampai dia dewasa. Jadi saudara, saya akan ajak saudara melihat bersama-sama apakah kehidupan saya dan saudara bisa dipercayai di berbagai area kehidupan. Ada wibawa rohani dalam hidup kita. Baik di kantor, di sekolah, di kampus, di rumah, di gereja, dimanapun kita berada. Sayangnya ada banyak orang, para pelayan Tuhan, para aktivis, di gereja kelihatan wow, tapi dalam kehidupannya kacau balau. Saya, saudara, banyak melayani beberapa orang yang konseling dengan saya, yang didoakan, dilepaskan orang-orang yang betul-betul, saudara, kelihatannya di area yang satu wow, tapi ternyata di area yang lain, waduh, luar biasa. Di gereja luar biasa, di rumah pukulin istri. Di gereja luar biasa, haleluya puji Tuhan. Di rumah dia tidak sayang kepada istri dan anak. Atau sebagai istri dia kurang ajar kepada suami dan lain sebagainya. Mari menjadi orang kepercayaan Tuhan. Kita mulai pagi hari ini, kita telaah diri kita masing-masing. Apakah di setiap area kehidupan kita, bahwa kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Bapak Ibu sudah dengar baik-baik. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita selalu bersentuhan dengan Tuhan. Makanya salah satunya, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, akan kelihatan dari buahnya. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita menjadi orang percaya yang patut dipercayai oleh Tuhan dan menjadi orang kepercayaannya kerajaan surga. Yang keempat, yang terakhir poinnya saudara, orang kepercayaan Tuhan dekat dengan berkat Tuhan. Nah, ini pasti semuanya senang. Karena orang Kristen paling senang kalau berkat Tuhan. Tetapi lupa mau berkat Tuhan, mau sukses. Tuhan aku butuh uang, doa. Tuhan aku perlu uang, blek dapat uang. Tuhan aku sakit, amin, langsung sembuh. Semua juga maunya seperti itu saudara. Tapi dengar baik-baik, orang Kristen itu kadang-kala lucu saudara. Ya, seringkali dia menuntut Tuhan untuk cepat jawab doanya, cepat jawab apa maunya. Seperti saya khotbah di doa malam kemarin. Kita harus tahu maunya Tuhan. Tuhan kita tuntut tahu maunya kita, tapi kita tidak pernah tahu maunya Tuhan. Saudara, orang kepercayaan Tuhan itu dekat dengan berkat Tuhan. Semuanya mau berkat Tuhan, semuanya mau sukses, semuanya mau yang langsung wah, tinggi-tinggi levelnya, semua berkat tinggi. Wah, saya mau sampaikan pada saudara-saudara, berkat itu tidak melulu materi. Saya sering singgung kesehatan dan terlebih yang dilupakan banyak orang Kristen, kedewasaan rohani. Untuk mencapai level kedewasaan rohani, prosesnya kita banyak mengalami anak tangga sampai kita ke level yang lebih tinggi. Amin saudara. Nah, level-level ini kita harus jalani. Itu merupakan berkat Tuhan agar kita semakin mengenal pribadinya Tuhan Yesus. Capek kita kalau kita melayani pekerjaan Tuhan di gereja, tidak salah. Makanya ada banyak pelayan Tuhan yang dia motivasinya tidak lurus, biar terkenal, popularitas, dapat PK. Saudara, gereja sana basah, gereja sini kering. Sekarang COVID-19, gak ada basah, gak ada kering. Semuanya gak ada, sama saudara. Kalau seperti itu bagaimana? Yang saya mau sampaikan kepada saudara,
Orang kepercayaan Tuhan, dekat dengan berkat Tuhan, berkat itu include everything. Kesehatan. Kalau kita hanya cuma materi yang kita, scoop kita cuma materi, saudara, kita bisa, waduh, Tuhan itu luar biasa. Aku dapat materi ini, Tuhan itu luar biasa. Tiba-tiba aku dapat ini. Yes, bagus, itu berkat Tuhan. Kita bisa dipercaya untuk menerima berkat Tuhan. Tapi kita juga harus bisa belajar dipercaya. Dan kita bisa berkata, Tuhan, walaupun aku berdoa belum dijawab, tetap di balik ini ada berkat Tuhan. Karena aku diajar untuk semakin sabar. Itu kan berkat, saudara. Tuhan, walaupun aku sakit belum sembuh, aku percaya di balik ini Tuhan pasti akan menyatakan mujizat secara pribadi. Tuhan pasti akan berbicara kepadaku dengan sakit ini. Dan aku tidak akan meresponi salah kepada Tuhan. Tuhan tetap baik. Itu berkat, saudara. Jadi, saudara, saya mau sampaikan. Coba kita buka dalam Amsal 28. Amsal 28 ayat yang ke-20. Ini ayat yang terakhir sebelum kita berdoa. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ada banyak orang, saudara, yang datang kepada Tuhan, berdoa, meminta sesuatu, karena sudah punya list permintaan dan punya konsep di sini. Ya udah, aku datang kemana-mana kan nggak ada jawaban. Katanya orang Kristen kan Tuhannya kaya. Aku datang sama Tuhan. Tuhan Yesus kok kaya Tuhan? Aku minta ini. Tuhan aku minta ini. Aku minta ini. Nanti sama seperti di Yakobus, saudara. Engkau berdoa juga tapi nggak dapat apa-apa karena kau salah berdoa hanya untuk hawa nafsumu. Yang kedua, saudara, ada banyak orang percaya hanya ingin jawaban doa, hanya ingin sesuatu dari Tuhan karena seperti apa yang ada dalam konsepnya. Sehingga Tuhan itu kayak biro jasa. Wow, ini sangat mengenaskan, saudara. Tuhan Yesus itu Raja segala raja. Dia adalah penguasa tunggal dalam hidup saya dan saudara. Dia patut dipercayai. Tuhan Yesus dahsyat. Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dahsyat. Roh Kudus itu kudus dan manis yang dahsyat. Bukan biro jasa. Saya pernah dengar satu orang konseling dengan saya, saudara. Sebenarnya bukan konseling, saudara. Saya ketemu di mall, ya, ngobrol-ngobrol, dia tahu saya hamba Tuhan. Dan dia ngomong begini, saudara. Bu, salah nggak Bu kalau saya begini? Jujur ya Bu ya, saya lagi punya masalah keuangan, saya susah. Lalu saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan nggak malu Tuhan? Kan Tuhan nanti malu sendiri kan? Tuhan nggak malu punya anak, anaknya susah kayak begini. Jadi saya jujur Bu, saya marah sama Tuhan. Saya ngomong sama atau saya sampaikan kepada orang ini begini, saya salah nggak Bu? Saya langsung jawab, salah. Kalau engkau punya konsep dalam pemikiranmu bahwa Tuhan Yesus Allah Bapa di surga sama seperti konsepmu, engkau tidak akan pernah menjumpai Tuhan Yesus yang asli dan sungguh-sungguh dalam hidupmu. Engkau berpikir Tuhan Yesus Bapa di surga itu seperti konsepmu. Kalau kita berpikir konsepnya begini, saudara. Kalau kita nih anak orang kaya, biar aja Bapak kan malu. Masa bapaknya pengusaha, punya perumahan banyak, nih anaknya miskin. Saya kasih tahu kepada orang itu, kamu tidak mikir, kenapa kamu jadi susah, kenapa kamu jadi miskin, kenapa kamu jadi terpuruk seperti ini. Sebelum kau menyalahkan keadaan, sebelum kau menyalahkan Tuhan, sebelum kau marah sama Tuhan, mari koreksi apa yang sudah kau lakukan. Dan orang itu diam, saudara. Dan saya mau sampaikan kepada setiap saudara, bagaimana kita bisa menjadi orang yang dipercayai oleh kerajaan surga, dipercayai oleh Tuhan. Mari kita tahu bahwa kepercayaan itu anugerah, saudara. Dan yang kedua, saudara, kita harus tahu bahwa, saudara, kalau kita bisa dipercayai oleh Tuhan menjadi orang kepercayaan Tuhan, saudara, kepercayaan itu kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita bisa menjadi orang kepercayaan Tuhan, kepercayaan itu dalam kekekalan itu erat berdampingan saat nanti kita berada di kedudukan mana waktu kita memerintah bersama dengan Tuhan. Tuhan Allah Bapa akan lihat saya dan saudara dimulai dari sekarang. Dalam sekarang saja kau tidak bisa dipercaya, kau tidak kreatif, engkau menjadi pemalas, jadi orang Kristen cuma seperti ini, ya sudah. Tapi dalam kerajaanku nanti, dalam kerajaan 1000 tahun, dalam aku memerintah di dunia ini, aku mungkin tidak terlalu percaya. Engkau bisa menjadi orang kepercayaanku, memerintah bersama dengan aku. Kedudukannya ya engkau di bawah saja. Ya. Yang keempat, yang terakhir, orang kepercayaan Tuhan itu dekat dengan berkat Tuhan. Seperti tadi Amsal dikatakan, ayat yang ke-20, Amsal 28 ayat yang ke-20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat
menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saudara, biar firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Selamat menjadi orang kepercayaan Tuhan. Jangan hanya bangga menjadi orang percaya, tapi harus menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara, kalau engkau mengerti firman Tuhan, engkau diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini, dan engkau berkata, Tuhan ampuni aku yang kurang setia, Tuhan ampuni aku Tuhan yang menjadi orang Kristen bertahun-tahun tapi tidak bisa dipercayai oleh Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku berpikir hidup hanya sementara ini. Padahal kepercayaan Tuhan hidup sementara ini saudara akan menentukan bagaimana kelak kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang mengerti firman Tuhan, kau diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang telah memberkati kami, yang telah menguatkan kami. Kami diajar untuk menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Tidak sekedar menjadi orang percaya, hanya status Tuhan. Namun kami rindu kami menjadi orang percaya yang betul-betul dipercayai oleh Tuhan. Kepercayaan itu akan menentukan bagaimana kelak kami akan memerintah bersama dengan Tuhan. Dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan nilai layak tidak kami mendapatkan berkat. Untuk itu Tuhan, kami hari ini menaruh tangan kami di dada. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami, termasuk hamba-Mu Tuhan. Ajar hamba-Mu, ajar kami semua orang percaya menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mari Tuhan, hamba-Mu berdoa, setiap jemaat-Mu di rumah masing-masing yang menaruh tangan di dada. Kekuatan Tuhan turun kepadamu. Tuhan akan memberikan kepekaan kepadamu. Tuhan akan mengajar kedewasaan-kedewasaan rohani di dalammu. Maka engkau akan melihat bahwa tangan Tuhan akan selalu menopang kehidupanmu. Kalau Tuhan memerintahkan engkau, pasti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan, ajar kami memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan dalam gereja kami yang saat ini masih online Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan Yesus untuk COVID-19 agar segera berlalu. Tuhan berikan kepekaan kepada kami orang percaya termasuk hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Melalui COVID-19 ini kami mau ditampi, di screening Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang semakin bisa dipercaya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta. Saudara, hari ini kita telah diberkati dengan firman Tuhan yang telah menguatkan iman kita dan terus mengajar kita untuk kita menjadi orang-orang percaya yang mendapat kepercayaan dari Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Pastor Andriana Tri Sasanti. Biar kiranya firman Tuhan terus membangkitkan iman kita dan kita boleh bertumbuh dalam kebenaran. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta, kita diundang kembali untuk bersama-sama merasakan lawatan Tuhan dalam ibadah streaming yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 pada pukul 10 pagi. Dan ibadah streaming akan standby pada pukul 9.45 menit. Untuk itu, bagi setiap saudara untuk mempersiapkan diri, mari buka hatimu dan kita terus dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Minggu depan yang akan melayani firman Tuhan adalah hambanya Bapak Pendeta Pembantu Dedi Kurniawan. Mari biar kiranya kita boleh semakin mengasihi Tuhan dan menjadi orang-orang Kristen yang dapat mempengaruhi sekeliling kita. Seluruh jemaat Tuhan, mari bersama-sama untuk kita bergabung dalam ibadah doa malam yang dilaksanakan di meeting Zoom yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 yang akan dimulai pada pukul 7:30 malam. Kita akan berdoa bersama-sama, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama dan saya rindu mengundang seluruh jemaat GBI Pondok Maharta
yang mengikuti ibadah streaming hari ini juga dapat bergabung dalam ibadah doa malam pada hari Jumat yang akan diadakan Jumat depan. Firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale dengan pemimpin pujian Ibu Pendeta Muda Andriana dan pemain musik Saudara Given dengan admin Zoom Saudara Nathan. Dan kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Doa syafaat yang pertama akan dinaikkan oleh Bapak Paulus. Dan doa syafaat yang kedua akan dinaikkan oleh Saudari Devi. Kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat dengan penuh sukacita, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah semakin mengasihi Tuhan, semakin bertumbuh dewasa, dan semakin memberi yang terbaik bagi Tuhan, yaitu hidup dan hati kita kepada Tuhan. Sekali lagi, dengan penuh sukacita, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Demikianlah Breaking News Porta minggu ini. Berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta minggu depan. Saudara, tetap semakin mengasihi Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, semakin memberi yang excellent kepada Tuhan, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, hari ini kita sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ada pesan Tuhan yang kuat yang mari kita semua perhatikan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan memanggil orang-orang yang mau bertanggung jawab. Tuhan memanggil orang-orang yang dapat dipercaya. Saya percaya orang-orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pastikan saudara-saudara bukan cuma dengar firman, tapi juga boleh melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita tetap doa untuk situasi keadaan Indonesia, ya, krisis yang sedang terjadi ini biar boleh selesai dengan cepat, juga termasuk pandemi yang hari-hari ini terus angkanya tidak menurun. Mari kita sungguh-sungguh berdoa, terutama untuk daerah Pondok Maharta, sehingga kita bisa bersama-sama kembali ibadah secara offline. Mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala, kita akan akhiri ibadah siang hari ini. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk lawatan Tuhan, untuk ibadah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, walaupun kami beribadah masih lewat live streaming ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di rumah kami, Engkau ada bersama-sama kami, Engkau memperhatikan setiap kami yang rindu, yang haus akan Tuhan. Apa yang boleh kami dengar hari ini Tuhan, berikan kami kekuatan untuk sanggup untuk menjalankannya Tuhan, untuk sanggup menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Kami doa Tuhan buat hamba-Mu, Mami Andri Tuhan, yang sudah membawakan firman-Mu. Kiranya anugerah, pencerahan, pewahyuan, pengurapan yang kuat boleh tetap menyertai dimanapun hamba-Mu boleh melayani. Banyak orang diberkati, banyak orang berjumpa dengan Tuhan. Kami doa Tuhan Yesus untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang hari ini melayani. Kiranya Tuhan membalas, memberkati mereka, dan kami percaya lain waktu mereka akan terus melayani dengan excellent. Kami doa juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang minggu ini dan minggu ke depan berulang tahun. Kami percaya anugerah penyertaan Tuhan luar biasa atas mereka. Kami doakan supaya mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta Tuhan. Tuhan buat apa saja yang mereka lakukan berhasil, sehingga Tuhan dimuliakan. Kami doa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kiranya anugerah penyertaan Tuhan sertai pemimpin-pemimpin bangsa ini, semua aparatur negara, semua pejabat, semua bersatu padu Tuhan untuk membangun, untuk membela bangsa ini, sehingga bangsa ini dilalukan dari krisis, bukan saja pandemi, tapi juga krisis ekonomi. Kami memberkati Banten, kami memberkati Pondok Aren, kami memberkati Pondok Maharta. Ada kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Pondok Maharta. Kami doa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Hamba-Mu berdoa biar kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberkati mereka, pekerjaan mereka, studi mereka Tuhan, rumah tangga mereka Tuhan, tolong supaya mereka terus menjadi umat yang menyukakan hati Tuhan. Kau memberkati persembahan mereka, Kau memberkati persepuluhan mereka. Mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan.
Bahkan mereka yang terpapar virus ini Tuhan, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Sehingga anugerah, kuasa, kasih Tuhan dinyatakan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan sisa waktu hari ini. Kiranya tangan Tuhan yang kuat boleh menyertai kami. Mari saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hatimu, pandanglah kepada Tuhan. Terimalah berkat rahmat anugerah yang melimpah dari Bapa kita di sorga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memimpin kita semua hari ini, besok, dan bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Haleluya.